Oke, seperti di judulnya, di video ini aku bakal breakdown hal-hal yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin memanifestasikan keinginanmu dengan Tuhan sebagai senternya atau sebagai pusatnya. Seperti yang kalian tahu, di TikTok aku ngomongin banyak hal tentang up leveling journey dan juga tentang manifestasi. Tapi mungkin aku punya standpoint yang berbeda daripada kreator-kreator lain yang menghubungkan manifestasi itu dengan ilmu law of attraction atau LOA yang sama sekali nggak kupakai sebagai pandanganku ketika melakukan manifestasi. Aku mau sedikit cerita dulu tentang pengaruh law of attraction. Aku bisa mengkategorikan diriku sebagai orang yang terbuka sebenarnya dengan setiap pandangan-pandangan baru atau setiap opini baru dari orang lain. Tapi untuk praktisi dari law of attraction sendiri, aku tidak pernah mengakui atau mengklaim diriku sebagai law practitioner gitu. Karena aku sendiri cukup against dengan hal itu atau cukup menghindari sama yang namanya LOE ini. Karena menurutku itu lama-kelamaan akan membawa ke hal-hal yang berbau dengan witchcraft yang pastinya sangat against daripada apa yang kuyakini. Menurutku banyak banget hal-hal di LOA yang dimirip-miripin sama pembelajaran seolah-olah itu dari Tuhan. Karena banyak hal yang sebenarnya misleading atau salah, tapi karena orang membawa dan mengkaitkan hukumnya dengan hukum agama, jadi seolah-olah itu adalah suatu hal yang salah tapi dibiasakan yang akhirnya dibenarkan. Cerita sedikit, dulu awal-awal aku juga pastinya awam banget dong dengan LOA ini apa sih? Aku harus ngapain sih? Kenapa ini se-powerful itu? Sampai pada akhirnya aku juga lebih mengerti tentang LOA ini. Pastinya pada saat itu seperti yang kalian pernah rasakan juga, apalagi kamu juga menerapkan LOA ini dalam kehidupan kalian, rasanya tuh sangat powerful. Kayak aku tuh bisa dengan diriku sendiri. Aku tuh nggak butuh hal lain yang bisa memampukan aku karena aku adalah sumber kebahagiaanku, aku adalah orang yang bisa mewujudkan semua keinginanku. Kayak seolah LOA ini tuh solusi of everything gitu. Solusi dari semua hal yang jadi kegusaran kita. Apalagi brandingnya dari LOA ini seperti yang kita tahu, dapat uang secara cepat, tiba-tiba dapat rezeki nggak tahu dari mana asalnya gitu. Jadi kayak sesuatu yang promising banget gitu, kayak menjanjikan banget, seolah itu tuh adalah sesuatu yang powerful yang bakal mengubahkan kehidupan dari kita. Dan kebanyakan orang-orang yang mengikuti tren tentang LOA ini, mereka tuh pasti punya keinginan dulu yang mungkin susah dan lama dan belum Tuhan jawab. Rasanya ketika disuguhkan ini loh, ada jalur alternatif gitu. Ayo kamu manifestasikan aja. Pada waktu itu aku juga merasakan hal yang sama, jujur banget, karena semua yang aku omongin di video ini juga dari standpoint aku. Aku ngerasa sangat powerful. Aku ngerasa kayak semua keinginanku tuh pasti bisa terwujud. Sampai kayak rasanya ya udah, I can do anything by myself. Kayak aku nggak butuh sources yang lain. Everything is provided in me. Kenapa aku harus mencari-cari yang lain? Dan dari observasi yang aku lakukan, banyak sekali dari kita yang mungkin kamu juga nonton video ini mengerti tentang LOA itu dari teori-teori yang masuk di kebanyakan di TikTok, dari sosial media, ataupun dari platform-platform lainnya yang ngomongin tentang LOA juga gitu. Jadi seolah ini tuh sesuatu yang promising banget untuk memperbaiki future kita nanti, mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Till then, one day aku betul-betul cari tahu law of attraction ini datangnya dari mana. Dan aku betul-betul pelajari bagaimana keyakinanku berbicara tentang LOA ini. Aku tiba di suatu dokumen penelitian yang digagas oleh pendiri LOA sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, law of attraction itu adalah sebuah teori once again. Yang namanya teori itu adalah sesuatu yang digagas oleh seseorang. Dan teori ini untuk membuktikan bahwa hal itu nyata butuh sebuah pendukung gitu. Nanti bakal aku bahas lagi. Dan penggagas dari LOA sendiri adalah Phineas Quimby. Jadi beliau ini yang menciptakan teori LOA ini, yang beliau pada akhirnya menggerakkan New Age Movement. Dan aku merasa ada banyak sekali hal yang sangat against dengan keyakinanku dan seolah itu mendiskreditkan keberadaan dari Tuhan. Bahkan di dalam teorinya si Phineas Quimby, penggagas LOA yang asli, itu beliau menyampaikan bahwa kita ini Tuhan gitu. Manusia ini tuh adalah Tuhan dari dirinya sendiri. Ikan itu adalah Tuhan, gajah itu adalah Tuhan, semua yang ada di dalam dunia ini tuh adalah Tuhannya mereka sendiri gitu. Jadi
Kapanpun kita menginginkan sesuatu, kita nggak perlu Tuhan, kita bisa mencapai hal itu. Dan bahkan Phineas Quimby juga menyampaikan, dia bisa menjadi seorang Kristus. Itu yang bikin aku kayak, wow, this is not right. Dari penggagasnya aja, bayangannya mereka itu udah sangat-sangat berbelok dari apa yang kuyakini. Aku nggak bisa bilang salah atau benar, karena kalian punya perspektifnya sendiri ya. Yang jelas yang ku tahu itu sangat berbelok dari apa yang kuyakini. Dia menyampaikan dia bisa menjadi Kristus kapanpun karena dia punya daya percaya atau power of believing-nya itu bisa sekuat dengan Kristus. Tuhan bisa menyembuhkan seseorang, Tuhan bisa membuat orang berjalan karena Tuhan punya keyakinan gitu dalam dirinya seperti bla 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 yang akhirnya bisa dia implementasikan juga di kehidupannya dia gitu. That is the point yang aku nggak bisa untuk setuju dengan hal itu. Sampai pada akhirnya aku makin lama makin didatangkan banyak hal yang membuka pikiran aku lagi tentang seberapa witchcraft-nya si Loa ini. Banyak informasi yang ternyata dimirip-miripkan seolah itu datangnya dari agama, seolah kita tuh halal untuk melakukan itu. Pemahaman tentang law of God sama law of attraction itu 180 derajat berbeda. So please, jangan dimirip-miripin ataupun masih banyak yang bilang, tapi Loa itu datangnya dari Bible loh. Tapi katanya Bible itu mendukung Loa loh. Nggak kayak gitu guys. Ada ketentuan tersendiri dari bagaimana Tuhan menciptakan peraturan-peraturan itu ada dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan cuma satu, adalah untuk hal baik dan pastinya untuk membawa kita lebih tinggi lagi menjadi penerang bagi orang lain juga yang masih merasakan kegelapan dan belum merasakan Tuhan dalam kehidupannya. Sebenarnya boleh-boleh aja kamu punya pandangan kamu sendiri tentang Loa gitu, tapi di video ini aku menyampaikan dari aku sendiri. Dan disclaimer, aku bukan Loa practitioner, tetapi aku ngomongin tentang manifestasi karena ada banyak banget hal yang pengen aku sharing yang mengandung God Gospel, banyak hal yang sebenarnya Tuhan tuh udah bahas itu duluan. Tapi terkadang orang itu karena nggak mau kepo soal Tuhannya sendiri, jadi taunya ini tuh dari teori-teori yang lain. Hal yang kedua yang menurutku kurang logis dalam pikiranku itu adalah ketika Loa ini memakai dukungan dari Bible untuk mendukung teori-teorinya. Gitu, seperti yang aku bilang di awal video, LOA ini adalah sebuah teori. Aku pun bisa kapanpun membuat teoriku sendiri dan kamu pun juga bisa kapanpun membuat teorimu sendiri. Tapi supaya teori itu valid, kamu pasti butuh pendukung dari gagasan kamu ini. Dan hal yang sama juga diterapkan dalam teori LOA ini. Jadi supaya ada banyak pendukungnya yang memakai banyak banget hal-hal dari Bible, seolah ini tuh boleh di dalam keyakinan kita. Jadi kayak rasanya tuh sah-sah aja gitu kalau kamu menerapkan Loa ini dalam kehidupan kamu. Padahal ketika kita mau baca ayat aja, kita tuh harus tahu dulu awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, baru kita bisa dapat rema dari situ. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuplik per ayat cuman untuk mendukung opini kita. Sebenarnya kita bisa aja melakukan itu, tapi tentang boleh nggak bolehnya kita juga harus pakai hikmat dong. Jadi banyak banget yang menjelaskan bahwa ini tuh boleh di dalam keyakinan kita. Kayak seolah Loa ini didukung juga dari Bible, memperbolehkan melakukan praktisi Loa ini. Yang bikin aku bertanya-tanya, kenapa kalaupun misalnya Loa ini didukung dari Bible, kalian nggak percaya Bible-nya aja, nggak usah percaya Loanya. Itu yang membuat aku kayak ngerasa, loh, Bible ini sudah scientifically proven dan juga sudah valid terbukti beratus-ratus tahun yang lalu. Bahkan banyak literatur lainnya dan bukti fisik lainnya yang membuktikan keberadaan Bible ini tuh nyata dan betul-betul terjadi. Jadi bagiku ngapain aku mempercayai sesuatu yang belum jelas asal-usulnya gitu. Kalau sumber yang dari Bible aja tuh ada gitu. Kenapa aku harus percaya sesuatu yang belum jelas sumbernya? Kalau gitu aku mending percaya dari Bible-nya aja dong, yang udah jelas itu datangnya dari Tuhan dan itu adalah firman dari Tuhan sendiri. Jadi banyak banget ketidakmasuk akalan yang datang dari Loa sendiri yang menurutku nggak bisa aku implementasikan di dalam diriku. Banyak banget juga ayat-ayat dari Bible yang memang dicuplik-cuplik agar mendukung teori ini supaya semakin kuat bahwa ini tuh juga bakal Tuhan lakukan. Banyak banget dari Matius gitu dicuplik-cuplik, mungkin kalian tahu ayatnya seperti apa, tanpa di-include-kan ayat selanjutnya tuh membicarakan hal apa. Sebenarnya kalau kita baca Bible pun ada konteksnya gitu loh, nggak bisa kalau misalnya kita cuplik untuk mendukung opini kita yang belum tentu benar. Kecuali kalau misalnya kita udah bener-bener minta wisdom, minta hikmat, dan kayak kita tahu, oh, rema ini tuh buat aku. Rema ini tuh ada muncul di dalam diriku tuh mengatakan seperti ini. Itu beda lagi ya urusannya. Tapi kalau si Phineas Quimby aja mendiskreditkan Kristus, kenapa kita percaya sama apa yang dia omongin? Gak mungkin itu rema gitu loh. Jadi I think that
creates unlogical sense to me, and that's why I stop believing in law of attraction. Tapi aku selalu punya pandangan kayak gini, sesuatu yang buruk selalu bisa kita ambil intisari baiknya. Jadi aku memaknai waktu dulu aku masuk ke dalam dunia yang menurutku salah gitu dan gak sesuai dari apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan selama ini larang. Rasanya tuh kayak, oh, aku belajar nih. Ternyata Tuhan tuh udah bilang ini dari awal. Kayak rasanya aku salah jalur dulu, tapi pada akhirnya aku menemukan dia lagi. Dan dari jalur yang salah itu, aku banyak belajar. Ternyata banyak banget hal yang memang Tuhan udah bilang dari awal dulu, cuman kita tuh kurang ngedong gitu. Kadang kurang ngerti, apa sih maksud Tuhan di sini. Jadi rasanya kayak seolah ya udah Tuhan tuh cuman bilang ketetapan-ketetapannya dia, tanpa kita maknai bahwa bener-bener loh, Tuhan tuh kalau invest sama kita tuh investnya nggak main-main, bahkan lebih powerful lagi. Jadi dari dulu Tuhan tuh udah bilang, cuman kita males aja bacanya dan kita males untuk mendalami hal itu. Memang kalau kita mau memanifestasikan keinginan kita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, nggak bakal semenjanjikan kalau kita ikut loa atau mungkin ikut teori-teori lainnya yang melibatkan semesta. Karena kita pasti dididik. Tapi ketahuilah kalau misalnya kita mengikuti tuntunan yang berasal dari Tuhan sendiri, kebahagiaan yang bakal kita rasakan itu tuh kekal, nggak cuman sementara aja. Ini yang aku rasain banget dulu. Aku adalah seorang yang berada di dalam manifester community ini, yang merasa aku powerful banget. Aku bisa menciptakan semua hal yang kuinginkan gitu. Universe is always on me, everything is always on me, universe always give what I want, bla bla bla. Tapi pada awal-awal aku seneng banget, aku bahagia banget, aku dapat banyak hal yang ku mau dari kepercayaan dan beliefku tentang loa ini. Tapi pada momen tertentu aku ngerasa, kok aku jadi orang yang kurang bersyukur ya? Seolah segala hal yang baik dan yang didatangkan kepadaku itu rasanya nggak seadiktif itu gitu. Rasa syukurnya tuh makin menurun, makin menurun. Dan ternyata banyak banget hal yang membuat aku mendiskreditkan Tuhan semakin sering aku mengikuti teori-teori yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Makanya aku berada di dalam manifestar community ini, tapi aku memberitakan bahwa kita perlu menerapkan law of God instead of law of attraction. Dan aku akan terus berada di dalam komunitas ini karena banyak sekali God Gospel yang perlu aku beritakan kepada kalian. Menurutku ya, orang-orang memahami tentang loa, tentang teori-teori tertentu, dan lebih mempercayai banyak sekali teori-teori tentang universe, semesta, dan lain sebagainya di dalam dunia spiritual ini, itu karena mereka belum terasosiasi bahwa sebenarnya semua itu sudah dijelaskan di dalam Bible. Jadi bukalah Bible-mu, jangan dibuka FYP TikTok-mu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin spiritual awakening, dalam keyakinanku itu adalah sesuatu yang terkait dengan kepenuhan Roh Kudus gitu. Itu udah ada dan udah dibahas. Terus tentang konsep dari surrender, berserah, itu tuh sudah jauh lebih banyak dibahas di dalam Bible. Ini yang menurutku banyak misleadingnya juga, karena konsep dari universe atau semesta itu tuh semuanya di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Jadi seolah semesta ini akan memberikan kita apapun yang kita inginkan. Dan konsep-konsep yang membuatku ngerasa this is not right. Gak bisa kita menaruh semesta ini di dalam senternya kita. Karena menurutku harus ada di dalam center kepercayaan atau beliefnya kita, itu adalah higher source atau power tertinggi dari kuasa Tuhan sendiri. Bukan tentang semesta ataupun tentang alam dan sebagainya. Banyak sekali teori-teori yang sebenarnya sudah Tuhan bahas dalam Bible. Kamu mengetahui teori-teori itu sekarang, itu bukan sesuatu yang salah juga kok. Tapi ayo, balik lagi ke Bible. Balik lagi ke apa yang Tuhan bilang gitu. Balik lagi sama apa yang pengen Tuhan sampaikan melalui perkataan Tuhan sendiri, bukan dari teori-teori yang lain. Karena semakin kita memahami tentang apa yang difirmankan sama Tuhan, semakin teori-teori ini tuh kayak, loh ini tuh Tuhan udah bilang gitu, ngapain orang pusing-pusing soal hal lain, kan udah ada di firman. Cuman kadang perspektif kita yang dulu kurasakan sendiri tentang Tuhan tuh cuman tentang dosa dan juga tentang ketetapannya dia gitu, tanpa aku tahu banyak banget loh hal lain yang Tuhan siapkan buat aku, yang Tuhan pengen aku untuk mengerti. Dan akhirnya aku salah arah dan lebih percaya sama teori-teori yang belum jelas asalnya dari mana. Aku juga bersyukur banget karena Tuhan masih tarik aku balik lagi supaya aku lebih bisa percaya sama dia. Dan aku juga pengen ngajak teman-teman semuanya untuk melakukan hal yang sama juga. Di sini aku juga tidak mendisregard semua orang yang mungkin menjadi dan menerapkan loa dalam kehidupannya mereka. It's okay, it's your choice. Semua orang punya hak untuk memilih mana yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya mereka.
Tapi di sini, again, aku membicarakan dari standpoint atau dari point of view aku, bahwa akan lebih bijak ketika kita balik lagi ke apa yang kita yakini, yaitu Tuhan, daripada kita terikut sama arus dari New Age yang sangat-sangat against dengan sesuatu yang jadi keyakinan kita. Nah, di video ini aku akan membagikan apa sih hal-hal itu yang dijanjikan sama Tuhan sendiri dan bagaimana kita bisa bermanifestasi bersama dengan Tuhan di situ. Oke, yang pertama, manifestasi itu boleh atau enggak sih? Aku bakal jawab dengan jawaban yang ngambang, yang artinya adalah tergantung gitu. Kalau misalnya kamu bermanifestasi tapi kamu menuhankan keinginan kamu, ya aku bisa bilang itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya manifestasi kamu taruh Tuhan yang berada di situ, kamu taruh dia sebagai kontrol atas segala hal yang boleh dia hadirkan dalam kehidupan kamu atau enggak, itu adalah langkah yang paling tepat untuk kita lakukan. Cari dulu Tuhan, maka yang lainnya akan didatangkan bahkan ditambahkan kepadamu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa bermanifestasi bersama dengan Tuhan. Rumus pertama adalah untuk menyalibkan kedaginganmu. Ini kayak kata-kata yang sakral banget menurutku, aku bilang itu aja aku kayak merinding. Kedagingan itu adalah segala hal yang menjadi laparmu. Misal kamu gak bisa ngontrol emosi, susah untuk melakukan hal yang baik, susah untuk mendahulukan orang lain daripada diri kamu sendiri, egois, dan juga arogan. Segala sifat-sifat buruk itu yang perlu disalibkan. Caranya tahu hal-hal itu gimana? Balik lagi, baca dan buka Bible kamu. Semua hal yang pengen kamu tanyain ada di situ. Apa sih kedagingan ini? Apa sih yang harus aku tanggalkan dari tubuhku ini supaya aku bisa betul-betul satu tubuh sama Tuhan gitu. Satu tujuan sama Tuhan untuk membuat kehidupanku ini sesuai dengan kehendaknya Dia. Banyak banget hal yang tanpa sadar ternyata sering kita lakuin yang jadi laparnya perut kita selama ini. Contoh di aku sendiri adalah tentang bagaimana aku mengontrol emosi dan keegoisanku. Dulu sebelum aku memperbaiki hubungan aku sama Tuhan sendiri, aku tuh ngerasa aku harus jadi yang utama gitu. Aku harus jadi orang yang diprioritaskan. Tapi ketika aku bisa mengerti bahwa Tuhan aja bilang, ketika ada seseorang yang meminta kamu berjalan bersamanya sejauh 1 mil, ya kamu berjalanlah sama dia sejauh 2 mil. Jadi selalu kasih lebih sama seseorang yang minta pertolongan dari kamu. Itu sesuatu yang berat banget buat aku. Dan itu yang bikin aku sadar. Permintaan Tuhan buat kehidupan kita tuh sedikit banget sebenarnya. Tapi sesusah itu, karena tanpa sadar selama ini kita selalu hidup dengan kedagingan kita sendiri. Dengan mengikuti laparnya perut kita. Bagiku itu adalah cara Tuhan juga untuk mendidik aku jadi orang yang lebih baik lagi ketika aku ingin mengikuti Dia. Buat semua orang, itu pasti akan jadi sebuah proses yang susah, tapi percayalah, itu tuh akan sangat membuat kamu bangga kalau misalnya kamu udah keinget gitu, tiap kali mau melakukan keinginan dari kedaginganmu, kamu keinget lagi, oh Tuhan bilang kayak gini, oh Tuhan bilang kayak gini, oh Tuhan pengen aku kayak gini. Jadi kayak lama-lama terdidik, terlatih dari situ. Kita itu terkadang terlalu teroccupied atau terlalu sibuk dengan urusan yang duniawi gitu, kayak di dunia kita sekarang. Tentang keinginan kita aja, tentang kemauan kita aja, tentang hal yang pengen kita achieve dari diri kita aja. Tanpa sadar, hal itu juga yang menjauhkan kita dari kerohanian kita. Jadi semuanya itu tentang keinginan daging. Ini adalah step yang scary dan menakutkan, karena ketika kita berhenti untuk menuruti keinginan kedagingan kita atau keinginan dari tubuh kita tuh kayak mulai takut, aduh, tapi gimana ya yang bakal terjadi? Tapi bakal sesuai sama kehendakku nggak ya? Kamu pasti akan ada moment of realization bahwa ternyata keinginan kedagingan kamu tuh kuat banget sampai rasanya kalau kamu mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kamu, kamu bakal mulai khawatir. Tapi percaya aja, stage itu cuman sementara aja. Tubuh kamu butuh beradaptasi sama hal baru yang ingin kamu terapkan. Dan percaya kalau Tuhan itu nggak bakal mengecewakan kamu. Menyalipkan kedagingan kita gitu. Kesannya kayak serem banget gitu ya. Seolah kita bakal diuji, seolah kita bakal ditaruh dalam posisi yang kita bakal susah gitu, bakal nggak nyaman. Sebenarnya maksud Tuhan menyampaikan hal yang seperti itu bukan berarti kita nggak boleh merasa nyaman. Atau kita nggak boleh merasa bahagia, kita nggak boleh merasakan keceriaan, kita harus sedih terus, harus galau terus, harus melo terus. Nggak kayak gitu. Maksud Tuhan di situ adalah untuk tahu dan menyadari bahwa proses ini bukanlah sesuatu yang bakal biasa-biasa aja. Tuhan tuh mau bikin kamu lebih dari yang orang biasa, ya pastinya prosesnya bakal berbeda juga sama yang biasa-biasa aja. Kayak emas aja, dia mau jadi logam mulia, dia harus mengalami pembakaran, dan pembakaran itu adalah proses yang memisahkan emas yang murni
dari kotoran-kotoran yang nempel sama dia. Jadi sebenarnya Tuhan tuh mau membersihkan kamu, tapi memang cara didiknya adalah dengan sesuatu yang harus nge-challenge kamu. Tapi tolong deh, kamu punya satu mindset ini. Segala hal yang jadi ujian di dalam kehidupan kamu, kamu jangan nganggap itu sebagai sebuah ujian. Seolah kalau misalnya kita diuji gitu ya, kita harus membuktikan diri kita ini tuh pantas untuk menerima sesuatu dulu, baru kita bakal dikasih hal itu. Enggak. Impian yang Tuhan tanam di dalam tubuh kamu sekarang, itu adalah hadiah. Di impian kamu sendiri itu aja udah merupakan hadiah. Segala hal yang membuat kamu akan mencapai impian itu pasti udah Tuhan sediakan juga dong. Karena ininya aja tuh hadiah, pasti bakal dikasih ke kamu. Tapi ada hal-hal yang harus kamu siapkan untuk menerima hal ini supaya pada saat kamu menerimanya, kamu nggak bakal kaget. Kamu nggak bakal menyia-nyiakan hal itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau itu adalah sebuah ujian, karena ujian itu adalah kata yang menakutkan buat otak kita pastinya, seolah sesuatu akan terjadi gitu, suatu hal buruk akan terjadi. Lebih ke tanamin mindset bahwa impian kamu aja tuh udah hadiah. Jadi segala hal yang kamu jalani selanjutnya juga merupakan sesuatu yang akan disediakan sama Tuhan juga. Tapi jangan kamu kecewa juga kalau misalnya jawaban dari doa kamu tuh nggak sesuai sama keinginan kamu. Kenapa? Karena kalau kamu mau memanifestasikan keinginanmu sama Tuhan, kamu harus tetapin bukan lagi keinginanmu yang penting, tapi apa keinginan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu yang lebih penting. Aku selalu percaya setiap pintu yang tertutup buat aku, itu artinya karena Tuhan tahu, dalam ruangan itu tuh nggak ada sesuatu yang bermanfaat buat aku. Ada pintu lain yang perlu kubuka. Jadi segala hal yang terjadi mungkin tidak sesuai sama keinginan aku bakal selalu bilang, Tuhan makasih ya. Pasti ada hal yang lain yang udah Tuhan siapkan bahkan lebih baik lagi. Tuhan loh yang bilang, dia akan menambahkan hal yang kita inginkan ketika kita udah mencari dia duluan. Nggak cuma kita inginkan, bahkan hal yang kita nggak tahu kalau misalnya kita butuh hal itu, udah Tuhan sediakan duluan gitu. So, nggak usah khawatir pokoknya. Jangan berpikir kamu diuji, jangan berpikir kamu akan menjalani ujian yang berat. Selalu libatkanlah Tuhan di situ, karena itu yang bakal memudahkan semua proses kamu nantinya. Coba deh, kita tanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya tujuan Tuhan taruh kita di posisi kita sekarang itu untuk apa sih? Apa sih tujuan Tuhan di situ? Itu pertanyaan yang bikin aku merenung setiap kali aku tanyakan sama diri aku sendiri. Sampai pada akhirnya pertanyaan itu juga yang membuka diriku untuk jadi orang yang lebih kepo lagi. Iya ya, selama ini tuh kehidupanku cuman tentang keinginanku, tentang ambisiku, tentang kemauanku, tentang segala hal yang pengen aku cita-citakan ada dalam kehidupanku. Tanpa aku pernah ngebangun hubungan yang kayak, sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan taruh aku di sini? Tujuan Tuhan apa sih yang Dia titipkan sama aku? Hal itu juga yang membuat aku lebih terbuka lagi. Aku juga jadi lebih giat untuk merenungi setiap ayat di Bible. Karena aku bener-bener kepo gitu. Sebenarnya Tuhan tuh mau aku seperti apa dalam kehidupan ini. Dan dari setiap hal yang kurenungi, aku bisa mendapatkan satu visi ini yang merupakan tujuan Tuhan bagi semuanya dari kita. Bukan cuman aku, bukan cuman kamu, tapi kita semua. Adalah untuk menjadi cahaya atau menjadi terang bagi orang lain. Sebenarnya ada banyak banget hal yang menjadi intisari apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Tapi secara garis besarnya, Tuhan tuh nggak mau kita untuk kecil gitu. Dia pengen kita jadi terang bagi bahkan dunia, bukan cuman untuk sekitaran kita aja. Jadi coba deh renungi. Kalau Tuhan aja berkehendak supaya kamu itu menjadi terang dan garam dunia, jangan sampai tujuan dari kehidupan kamu all about yourself aja. Tapi kamu juga harus punya visi yang lebih besar lagi, yaitu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata kepada orang lain. Dan itulah intisari dari bagaimana kamu bermanifestasi bersama Tuhan. Semua bukan lagi tentang kamu, apa keinginanmu, apa ambisimu, tetapi bagaimana kamu ini bisa menjadi kesaksian tentang kebesaran dari Tuhan di dalam kehidupan kamu, supaya ketika orang melihatnya, orang itu tahu, oh ternyata Tuhan itu ada. Oh ternyata Tuhan juga menyertai aku. Oh ternyata Tuhan memberikan aku berkat melalui kamu. Dan itu akan jauh lebih powerful daripada kamu memenuhi semua dunia kamu cuman tentang ambisi dan keinginan kamu aja. Satu hal yang bisa mendeskripsikan tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sendiri, itu adalah dari cara kita melihat Holy Spirit. Tuhan taruh Holy Spirit itu ada di dalam diri kita untuk mewujudkan kemuliaannya melalui pekerjaan Holy Spirit atau Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan berbagai macam karya yang Tuhan lakukan melalui diri kita. Aku harap setelah nonton video ini, kamu atur lagi apa tujuan kamu berada dalam dunia ini. Dan semoga tujuan itu juga sama, yaitu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau misalnya kita udah satu mindset sama Tuhan,
Hal yang lain itu nggak perlu kita khawatirkan berarti kan. Kalau Tuhan aja mau bikin kamu lebih dari pemenang, berarti kita nggak perlu khawatir, "Aduh nanti aku bakal wisuda tepat waktu nggak ya? Aduh nanti aku bakal bersama laki-laki yang kuinginkan ini nggak ya? Aduh nanti aku bakal sukses nggak ya di karirku?" Karena Tuhan tuh pengen kamu lebih dari pemenang. Mungkin jalannya nggak sesuai sama keinginan kamu, tapi sesuai sama keinginan Dia. Jadi yang lebih baik yang mana gitu. Kamu bisa dengan pengertian kamu sendiri, Tuhan tetap bakal kasih tetap, tapi kamu nggak akan pernah tahu bagaimana keinginan Tuhan yang pengen membuat kamu lebih dari pemenang. Mindset ini tuh penting banget gitu. Tuhan pengen kita lebih dari pemenang. Tuhan pengen kita jadi berkat dan terang bagi orang lain. Kalau Tuhan aja udah ngeset diri kita se-perfect itu, di dalam image-nya Tuhan, di dalam harapannya Tuhan gitu. Kenapa kita masih khawatir sama perkara yang pada akhirnya akan selalu disediakan sama Tuhan. Jadi kamu tanemin banget mindset itu di dalam kepala kamu sebelum kamu memulai manifestasi hal apapun bersama Tuhan. Setiap individu dari kita itu tuh punya terangnya masing-masing. Kalau kamu cuman berhenti di tempat kamu aja, kamu nggak move gitu, semua cuman tentang keinginan kamu aja, kamu nggak memperbolehkan Tuhan untuk menghendaki keinginannya Dia untuk dimanifestasikan dalam kehidupan kamu, ya terang kamu bakal kayak gini terus, di tempat kamu terus aja, ngestak. Tapi kalau kamu mengizinkan, "Oke, Tuhan, pakai hidup aku untuk segala hal yang Tuhan kehendaki." Kalau kamu berani ngambil komitmen seperti itu dan kamu bisa meninggalkan semuanya, kamu bisa naruh Tuhan sebagai prioritas kamu di dalam kehidupan kamu, cahaya kamu tuh bukan cuman di satu tempat aja. Ingat Tuhan yang bilang loh, kalau Dia pengen membuat kita itu terang gitu, dan membawa kita ke atas lagi. Karena semakin kita ke atas, semakin terang kita tuh menyinari banyak banget objek yang lainnya, yang mungkin menjadi kegelapan orang lain. Amazing banget gak sih? Dari analogi terangnya Tuhan pengen dalam kehidupan kita ini. Jadi gimana bisa orang menyembunyikan lampu di bawah kolong tempat tidurnya gitu, pasti bakal ditaruh di atas. Dan itu memberikan aku visi, oh iya ya, sebesar itu loh Tuhan pengen kita bawa ke atas lagi. Tuhan pengen bawa kita lebih tinggi lagi supaya bisa menerangi orang lain. Itu yang bikin aku lebih fall in love lagi bahwa oh iya, Tuhan tuh smart banget, sedetail itu dan sepinter itu dia membuat analogi yang kalau kita renungin, kamu pasti bakal nangis-nangis, ya ampun. Selama ini kenapa ya aku selalu berpikir kecil, padahal yang menciptakan aku aja tuh punya visi yang sebesar ini untuk kehidupanku. Sampai sini semoga ini jadi lebih meyakinkan kamu bahwa visi kita dan mindset kita harus sesuai dulu sama yang dikehendaki Tuhan. Dan kuharap kamu juga siap untuk memakai kehidupanmu bukan lagi tentang kamu, tapi tentang apa sih yang Tuhan inginkan, yang ingin Dia hadirkan dalam kehidupan kamu nanti. Mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan itu nggak mudah. Lihat aja coba seorang atlet gitu, dia mau jadi atlet yang profesional, dia itu harus latihan dulu dari yang awalnya dia nggak bisa, sampai dia jadi bisa. Bahkan ketika dia pun bisa, dia harus latihan setiap hari. Tuhan tuh logis banget. Ini loh, ketetapannya tuh kayak gini gitu. Memang kamu harus berlatih dulu. Kenapa? Supaya kamu bisa jadi lebih baik lagi. Kadang manusia tuh kurang tahu diri gitu ya, maunya banyak gitu, tapi untuk effort atau latihan yang lebih lagi, mereka nggak mau. Kayak dikasih suatu tantangan rasanya, aduh, kenapa sih aku dikasih musibah? Kenapa sih aku dikasih ujian gitu? Kenapa Tuhan uji aku terus? Tanpa kita sadari bahwa meningkatnya level ujian kita itu adalah meningkatnya level kita juga loh pada akhirnya. Memang kalau misalnya kita lagi kena masalah, kita lagi kena ujian, kita lagi kena musibah, susah banget buat kita melihat bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Aku gak bisa memungkiri segala hal yang kuomongin ini akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena aku sendiri merasakan gitu. Kalau aku lagi di momenku yang paling rendah tuh rasanya, bener gak sih Tuhan itu ada gitu? Bener gak sih aku ini disertai sama Tuhan? Bener gak sih masalahku ini bakal selesai? Tapi aku selalu percaya segala perkara yang dikasihkan sama aku itu gak mungkin melebihi kapasitasku. Tuh, karena Tuhan tahu kadarku itu tuh mampuku pasti segini gitu. Berarti kalau misalnya rasanya susah banget buat aku, itu akan jadi kebanggaan yang besar juga ketika aku bisa melaluinya dan pasti akan bisa kulalui. Tapi selain itu, aku juga nerapin satu mentality ini. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap keseharian kita, apapun itu, buat hal yang paling sederhana aja, itu adalah poin di mana kehidupan kamu bakal berubah 180 derajat juga. Ketika kita ada masalah dan kita taruh Tuhan di situ, gak usah khawatir lagi. Gak mungkin kalau ada Tuhan di situ, Tuhan bakal menjadikan kita sebagai pengecut. Gak mungkin Tuhan menjadikan medan perang kita ini sebagai medan kekalahannya kita. Pasti akan ada kemenangan di situ. Makanya taruh Tuhan di situ dulu.
Karena adanya Tuhan di situ merupakan bukti bahwa segala hal yang kamu perbuat pasti akan berhasil. Dan Tuhan akan membuatnya tidak pernah mengecewakan kamu. Melibatkan Tuhan itu nggak melulu tentang apa yang jadi keinginan kamu aja. Tapi dalam keseharian kamu aja, pagi-pagi bangun tidur, menyapa Tuhan dulu gitu. Makasih Tuhan, hari ini aku bangun, energiku ke-charge lagi gitu. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala hal yang kubutuhkan. Bahkan mungkin aku nggak tahu kalau ternyata aku membutuhkan ini, pasti sudah Tuhan sediakan gitu. Bersyukur dulu, sekedar kasih sapaan, good morning Lord, I love you, help me throughout this day because I cannot do anything without you. Kayak kamu ngomong sama seseorang yang kamu sayang tuh rasanya gimana sih? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tuh jauh gitu, dan kita cuman bisa nge-reach dia kalau misal kita dalam spiritual level tertentu. Enggak, Tuhan tuh dekat. Dia itu Tuhan yang hidup. Kita hidup, kita berbicara kayak gini, Tuhan tahu kita berbicara juga. Tuhan pun berbicara juga sama kita melalui Holy Spirit yang Dia titipkan sama kita. Dan Dia mengerti setiap hal yang kita perbuat, Dia melihat setiap hal yang kita lakukan, Dia mendengar setiap hal yang kita ucapkan. Jadi jangan berpikir Tuhan tuh pasif ya. Dia hidup dan Dia mengerti juga. Start to include God, to involve God in everything that you do, karena itu betul-betul akan sangat life changing. Sekedar kadang kalau misalnya milih makanan mau order delivery di Shopee Food gitu, aku bakal bingung, aduh aku mau makan apa ya Tuhan, kayak sekedar nanya aja, meskipun kayak mungkin kita nggak bakal dapet jawabannya, tapi ya udah diajak ngomong aja terus Holy Spirit yang ada di dalam diri kita gitu. Karena lama-lama itu yang bakal membangkitkan loh, karena tiba-tiba aja kalau sesuatu itu akan membahayakan kamu, pasti Tuhan bakal ngingetin hati-hati dan bahkan ngajak kamu berbicara. Dan itu sangat mungkin kamu alami. Mungkin buat teman-teman yang belum merasakan spiritual awakening yang jauh lebih deep lagi, belum bisa cukup mempercayai bahwa ini nyata. Tapi coba deh untuk merenungi lagi, untuk building your relationship with God lagi. Karena hal itu betul-betul terjadi loh. Spiritual awakening atau kepenuhan dari Roh Kudus itu sangat-sangat achievable dan sangat-sangat bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi, pastikan hubungan kamu sama Tuhan juga kamu perbaiki dulu supaya spiritual awakening-nya bener. Jangan sampai spirit yang masuk dalam tubuh kamu ini spirit yang lain selain dari Holy Spirit. Oke? Step selanjutnya yang perlu kamu lakuin adalah untuk memintakan keinginan kamu sama Tuhan melalui doa. Kamu harus paham, eksistensi dunia roh itu tuh nyata. Bukan cuman kita aja yang ada di dalam dunia ini, tapi ada sesuatu yang nggak terlihat, yang selalu memproteksi kita, yang juga sebagai bentuk manifestasi atau perwujudan dari adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dimensi roh ini bisa kita lihat, ketika kita berdoa, cahaya kita itu jadi yang paling terang gitu. Karena kita tuh kalau misalnya pas berdoa, kita tuh nge-recharge lagi power yang ada dalam diri kita. Cahaya ini, kalau di-recharge lagi, pasti bakal jadi jauh lebih terang lagi. Cahaya ini, kalau nyoloknya ke stop kontak itu bener, dia kan pasti terangnya bakal maksimal gitu. Tapi kalau nyoloknya sama si stop kontaknya nggak tepat, dia tuh pasti bakal kedip-kedip gitu, samar-samar terangnya. Nah, doa ini tuh fungsinya sama. Once you realize how powerful your prayer is, how powerful the effect of your prayer, itu bakal membuat kamu tuh jadi jauh lebih rasa tercharge lagi. Bakal membuat kamu ngerasa jauh lebih powerful juga. Dan prayer itu bukan cuman sekedar tentang meminta aja loh sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa kamu ubah dari doa kamu selama ini. Yang pertama adalah pastinya jangan lagi berdoa tentang keinginanmu aja. Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen itu, Tuhan aku pengen bersama dia, Tuhan aku pengen begini-begini. Tanpa pernah kita coba tanya, Tuhan sebenarnya Tuhan pengen apa sih dalam kehidupanku? Terjadilah sesuai kehendakmu. Sembari kita juga tetap boleh meminta apapun itu. Sebagaimana kita meminta sama Papa kita sendiri. Balik lagi ke Tuhan seperti anak kecil. Tuhan tuh bahkan menganalogikan kita itu seperti anak kecil. Jadi berdoalah juga dan memintalah seperti anak kecil. Karena dia tuh Bapa yang emang bener-bener siap untuk memberikan apapun yang kita minta. Asalkan hal itu sesuai sama kehendaknya dia. Kayak kita aja kalau misalnya kita jadi orang tua nih, terus anak kita tuh pengen sesuatu yang kita larang. Contoh makan makanan yang manis-manis. Pasti nggak bakal kita bolehin. Kenapa? Karena kita tahu itu bakal bikin giginya mereka rusak, bakal bikin giginya mereka berlubang, bakal bikin mereka sakit. Makanya kita larang hal itu. Tapi Tuhan tuh jauh lebih baik daripada kita. Jadi instead of Tuhan larang hal itu, dia bakal berikan yang lebih baik lagi. Ada 3 template jawaban yang Tuhan kasih ketika doa kamu itu kamu mintakan sama dia. Yang pertama adalah iya, yang kedua adalah tunggu dulu, yang ketiga, aku punya sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin tidak sesuai sama keinginanmu sekarang, tapi ini adalah sesuatu yang lebih baik buat kamu. Jadi taruh prioritas, keinginan kamu itu di sini, dan keinginan atau kehendak Tuhan tuh harus ada di sini. Setiap kali kamu memperbolehkan kehendaknya dia yang terjadi,
Gak mungkin kehendak Tuhan itu kecil, pasti akan selalu jadi suatu yang besar dan yang membawa kamu lebih tinggi lagi. Apapun yang jadi manifestasi kamu sekarang, mau itu pasangan, karir, jodoh, hal apapun itu yang jadi kekhawatiran kamu ini, kamu sisihkan dulu. Kamu tanya, kamu buat suatu momen yang intim sama Tuhan kamu sendiri. Tuhan, sebenarnya apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Kalaupun itu Tuhan yang kehendaki, terjadilah di dalam kehidupanku sesuai dengan kehendak-Mu. Doa itu adalah sesuatu yang powerful banget untuk berbicara gitu, untuk menghubungkan kerohanian kita itu sama Holy Spirit, sama Tuhan yang selama ini sebenarnya ada di dalam form of spirit, di dalam dimensi roh kita. Jadi diaktifasi lagi. Ketika doa itu bisa kamu ubah, Tuhan tunjukkan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanku, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Itu kamu itu basically ngasih tahu sama Tuhan bahwa ayo, aku pengen berkolaborasi bareng sama Tuhan untuk mengubah kehidupanku sesuai dengan tujuan Tuhan gitu. Jadi bukan lagi tentang keinginanmu aja. Kalau ada seorang yang paling tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kita, menurutku itu adalah Tuhan gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir sama hal-hal yang lain yang membuat kamu takut ketika kamu melepaskan keinginanmu itu. Karena yang pasti semuanya bakal mengikuti dan ditambahkan ke kamu. Itu bukan aku yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong. Ketika kamu mencari Dia, segala hal yang lain itu yang bakal ditambahkan kepadamu. Pernah nggak sih kamu mencoba ngambil satu momen aja di dalam kehidupan kamu, di mana kamu tuh cari Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan bukan cuma tentang keinginan kamu aja, tapi karena kamu memang genuinely pengen tahu gitu loh, Tuhan sebenarnya Tuhan itu siapa? Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku? Tuhan aku harus ngapain ya di momenku sekarang ini? Tuhan gimana ya biar aku bisa lebih dekat lagi sama Tuhan? Kayak bener-bener cuman pengen nge-build relationship kayak gitu. Kayak bener-bener cuman pengen lebih tahu lagi siapa sih pencipta kita itu. Coba deh ambil momen agar kamu lari ke Tuhan bukan cuman tentang keinginan ataupun bebanmu, tapi karena kamu betul-betul ingin tahu Dia ini siapa. Memanifestasikan keinginan kamu bersama Tuhan, itu artinya kamu harus berhenti atau menolak diri kamu sendiri. Di kitab Matius Tuhan bilang, kalau kamu pengen jadi seseorang yang mengikuti Tuhan, kamu harus menolak diri kamu sendiri. Anyone who wishes to follow me must deny himself, take up his cross, and follow me. Jadi kalau misalnya kamu mau memanifestasikan keinginan kamu sama Tuhan, itu bukan tentang kemauan atau keinginan kamu sendiri. Kamu harus betul-betul memikul beban dari salib kamu itu sendiri. That's how you are going to follow him. Memanifestasikan keinginan kamu itu pastinya nggak mudah. Tapi kamu pernah nggak sih ada di momen yang memang itu adalah sesuatu yang sangat nggak mudah buat kamu, sangat sulit buat kamu, dan justru di momen itu juga kuasa dari Tuhan tuh jauh lebih terasa nyatanya. Dan menurutku itu maksud Tuhan, kenapa Tuhan bilang kalau misalnya kita mau mengikut Dia, kita harus betul-betul menyalipkan kedagingan kita, dan baru bisa kita mengikuti Dia. Jadi bukan lagi tentang keinginan kamu, tapi tentang bagaimana kamu bisa memikul salibmu sendiri dan kamu bisa mengikuti Dia sesuai dengan tuntunan dari Tuhan. Bukan berarti kamu tuh nggak boleh merasakan sebuah kenyamanan gitu. Kamu harus selalu bersusah-susah, kamu harus selalu bersedih-sedih karena kamu memikul salib. Kamu nggak kayak gitu. Kamu masih boleh menjalani keseharian kamu dengan keceriaan, ya boleh banget dong, nggak ada yang melarang itu. Bahkan kamu perlu keceriaan kamu ketika kamu sedang memikul salibmu sendiri. Bukan melulu tentang harus sedih, gak nyaman terus gitu, nggak kayak gitu. Tetapi lebih ke menyalipkan kedagingan kamu sendiri. Selain kamu berdoa, kamu juga boleh banget loh memperkatakan perkataan yang profetik. Aku selalu percaya ada kuasa dari setiap hal yang kita bicarakan sama diri kita sendiri. Jadi berkata sesuatu yang profetik itu artinya memperkatakan sesuatu yang ingin kamu hadirkan dalam kehidupan kamu dan kamu punya iman bahwa Tuhan akan menyediakan hal itu. Tapi hal itu harus sesuai sama keinginannya Tuhan, bukan tentang keinginan kamu sendiri aja. Keinginan Tuhan tuh kayak gimana sih? Sekedar tujuan kamu itu akan memberikan berkat yang banyak bagi orang lain juga. Jadi pastikan apapun tujuan kamu sekarang juga memberikan berkat yang baik untuk diri kamu sendiri dan kepada orang lain. Memperkatakan sesuatu yang profetik itu adalah memperkatakan sesuatu yang gak masuk akal di kepala kamu. Contohnya kamu pengen punya rumah di tahun ini. Kamu bisa dengan perkataan profetik. Tuhan, aku percaya di tahun ini sesuai dengan kehendak-Mu, aku pasti akan memiliki rumah itu. Rumah ini akan menjadi bukti kesaksian bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tapi itu juga harus diiringi sama sikap kamu setiap harinya. Contoh misal dari permintaan kamu tentang rumah ya. Kamu sekarang belum memiliki rumah itu. Jangan pernah kamu bicarakan keadaan di mana kamu belum memilikinya atau keadaan yang menurut kamu gelap. Tapi perkatakanlah keadaan yang kamu inginkan.
Misal kamu udah mulai ragu nih sama pekerjaan kamu, "Aduh, kenapa aku malah nggak dapat rezeki yang segini ya, padahal aku mintanya rumah gitu, tapi kok rezekiku seret. Ini kapan ya aku punya rumah ini? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya rumah ini terjadi?" Jangan kamu bicara itu sama diri kamu sendiri, tapi balik lagi ke profetik kamu. Kalau Tuhan menyediakan kekuatan untukku untuk mencari rezeki itu, Tuhan juga akan menyediakan finansialnya. Kalau Tuhan sudah menyediakan finansialnya, Tuhan akan menyediakan rumahnya. Kalau Tuhan sudah menyediakan rumahnya, Tuhan akan membuat itu sebagai istana. Kalau Tuhan sudah ada di dalam istanaku, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kamu selalu perkatakan sesuatu yang positif dulu dari hal itu. Kalau kamu perhatikan di Kejadian, ketika Tuhan membuat bumi ini, keadaannya tuh gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Benar-benar gelap. Seperti yang diceritakan di kitab Kejadian gitu. Tapi nggak pernah sekalipun Tuhan bilang, "Aduh kok gelap ya? Aduh kok nggak ada cahaya ya? Aduh kok gelap gulita ya, nggak bisa lihat apa-apa nih." Tapi Tuhan yang bilang kayak gini, "Jadilah terang." Dan ketika Tuhan bilang jadilah terang, terang itu terjadi. Jadi Tuhan tuh punya perspektif, dia selalu memperkatakan keadaan yang ingin Tuhan adakan dalam situasi itu, gitu. Bukan keadaan yang mendeskripsikan situasi itu. So, sekarang mulai perhatikan cara kamu bicara dengan diri kamu sendiri. Karena tanpa sadar, itu juga mempengaruhi subconscious mind kamu untuk percaya sesuatu. Meskipun rumahnya atau keinginan kamu ini belum ada, tapi sudah diprofetikan dulu, diperkatakan dulu. Tuhan, terima kasih untuk rumah ini. Tuhan, aku percaya di tahun ini akan ada terobosan besar yang Tuhan buat dalam kehidupanku. Di tahun ini akan terjadi berkat luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupanku. Keadaan kamu mungkin gelap dan sulit, tapi perkataan kamu, keimanan kamu, itu yang bakal menyelamatkan kamu nantinya. Coba aja dulu praktikin ini, karena aku sendiri sudah merasakan keajaiban yang menurutku nggak masuk akal di kepalaku. Tapi ternyata bisa terjadi dari caraku untuk membicarakan keadaanku sendiri. Nggak lagi mendeskripsikan kegelapan yang ada dalam kehidupanku ataupun kesulitan yang kualami, tapi aku selalu bilang, "Tuhan makasih. Ini memang proses yang harus kulalui. Tapi proses inilah yang membawaku sejalur sama tujuan Tuhan nanti." Ketika kita berada dalam situasi yang gelap, situasi yang sulit, kita akan jauh lebih susah untuk memperkatakan sesuatu yang optimis buat diri kita. Tetapi justru itulah yang membantu otak kamu untuk menyadari, oh, ternyata dalam situasi yang gelap pun, kemungkinanku untuk menjadi sukses itu nggak hilang. Jadi otak kamu bakal mempersepsikan kesuksesan kamu tuh bakal tetap terjadi meskipun keadaan kamu gelap. Ajarkan tubuh kamu untuk selalu percaya hal itu juga. Kemampuan otak kita untuk berpikir, untuk berkata hal yang positif, untuk memahami situasi kita itu datangnya dari Tuhan juga gitu. Jadi maksimalkan kemampuan otak kamu ini. Kamu tahu nggak faktanya, otak kita itu nggak bisa ngebedain yang namanya imaginative experience sama real experience. Jadi ketika kita membicarakan suatu hal yang mungkin belum kelihatan di mata kita, tapi dari telinga kita sudah mendengarkan bahwa hal itu ada, itulah yang bakal diterima sama otak kita sebagai sebuah kenyataan atau pengalaman. Jadi coba deh untuk bersyukur atau berterima kasih sama sesuatu yang mungkin belum kamu lihat, belum kamu miliki, tapi kamu sudah memperkatakan hal itu seolah itu ada, atau memprofetikan hal itu. Lama-lama, pikiran bawah sadar kamu, yang juga asalnya dari Tuhan, itu bakal meregulasi, oh ternyata ini tuh udah ada ya dalam kehidupan aku. Subconscious mind kita, dia itu nggak bisa melihat, dia cuman bisa mendengar. Jadi apapun yang kita dengar, itu yang dia terima sebagai sebuah kebenaran dari realita kita. Kalau misalnya dia sudah menerima nih bahwa ternyata aku nih udah punya ini, ternyata aku nih udah punya ini, seolah itu udah nyata buat pikiran bawah sadar kamu, percaya deh, bakal banyak banget Tuhan kasih kamu segala macam opsi, segala macam pilihan di dalam kehidupan kamu, yang tanpa sadar akan membawa kamu ke next level di dalam kehidupan kamu nantinya. Jadi keinginan kamu adalah untuk punya rumah nih di tahun ini. Selama ini kamu selalu dengan kelogisan kamu, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh dapetin rumah, orang income aku aja segini. Ya rasanya kayak rumah itu jauh gitu, tapi kamu coba profetikan, kamu coba melakukan afirmasi, kamu coba untuk memvisualisasikan hal itu, menguatkan hal itu ada dalam diri kamu, bersyukur atas hal itu dulu meskipun itu belum ada. Lama-lama pikiran bawah sadar kita tuh bakal mulai kayak mikir, oh ini tuh udah ada ya ternyata di kehidupan aku. Dan itu butuh repetisi. Gak cuman sekali aja berpikir bahwa itu nyata, terus tiba-tiba itu bakal ada dalam kehidupan kamu. Enggak, itu butuh repetisi dulu di dalam pikiran kamu. Baru nanti bakal ada suatu kejadian dalam kehidupan kamu yang kayak kamu gak nyangka itu terjadi. Contoh, selama ini ketika kamu mendapatkan tawaran di bisnis kamu, misalnya di pekerjaan kamu bakal menolak hal itu. Karena kamu rasa kayaknya nggak mungkin deh untuk aku bisa mencapai hal ini. Tapi ketika
perkataan profetik kamu kuat, iman kamu juga kuat, afirmasi yang masuk dalam kepala kamu juga terus-terusan terjadi, lama-lama otak kamu sendiri yang bakal mengarahkan kamu untuk ngambil opsi itu, untuk take action sama hal itu. Dan itu harus diiringi sama Tuhan, supaya setiap langkah yang kamu ambil, bukan langkah yang bakal menyesatkan kamu. Dan pastinya bakal berbeda dong. Dulu, pada saat kamu masih pesimis, pada saat kamu nggak percaya kamu bakal bisa punya rumah di tahun ini, ketika kamu ditawari sesuatu yang baik, kamu bakal mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Kamu bakal narik diri kamu sendiri. Nggak bakal ngambil opsi itu. Tapi ketika kamu udah yakin dan penuh iman dalam diri kamu, Tuhan yang bakal ngarahin kamu ke hal itu. Ayo terima. Dan akhirnya ternyata hal itu yang membawa kamu, mendatangkan kamu sama keinginan kamu ini jadi nyata. And it works like magic. So please guys, start to believe in the power of your mouth, in the power of your words, in the power of discernment. Discernment itu adalah sebuah hadiah yang diberikan sama Tuhan untuk membedakan, untuk menilai ini hal baik nggak ya buat aku, ini hal yang mendatangkan positivity nggak ya buat aku. Itu pasti bakal dihadirkan sama Tuhan semakin sering kamu membangun hubungan kamu sama Dia. Syaratnya emang harus kenal dulu sama Tuhan kamu ini tuh siapa gitu. Kalau misalnya nggak nonton video aku, nggak dengar suara aku, kamu nggak bakal tahu aku ini siapa kan. Tapi karena kamu mendengar, karena kamu juga melihat, karena kamu juga mengikuti sosial media aku, makanya kamu jadi tahu aku. Hal yang sama juga sama Tuhan gitu. Jadi ikutin sosial medianya Tuhan. Sering-sering dengar-dengaran sama Tuhan gitu, baca-baca ataupun melihat dari firman-firmannya Tuhan gitu. Itu yang bakal bikin kamu kenal sama Dia. So coba deh dari hal itu, dari hal kecil lakuin dulu. Ketika kamu sudah bisa memperkatakan sesuatu yang profetik, perkatakanlah seolah itu udah terjadi. Kamu boleh banget kok untuk melakukan visualisasi ataupun meditasi. Meditasi di sini akan jauh lebih powerful ketika kamu taruh Tuhan di dalam center meditasimu itu. Jadi bermeditasilah dengan sesuatu yang membuat kamu tuh bersyukur, bermeditasilah dengan segala macam kebaikan Tuhan yang ternyata udah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kamu, tapi kamu belum menyadari selama ini gitu. Sekedar bermeditasi karena setiap hari Tuhan selalu sediakan. Hal-hal itu loh yang bakal membangun hubungan kamu sama Tuhan lebih kencang lagi. Sampai rasanya kalau misalnya kamu jauh sebentar aja, kayak kangen lagi. Aku percaya setiap visi yang kita miliki, itu datangnya dari Tuhan. Kita memiliki visi itu, karena memang itu tuh dipersonalifikasi buat kita, yang merupakan hadiah dari Tuhan itu sendiri. Aku mungkin memiliki visi yang berbeda sama kamu, aku punya cita-cita yang berbeda sama kamu. Kamu pun mungkin pernah melihat dalam sekitaran kamu, ada teman kamu yang pengen jadi A, jadi B, dan kamu pengen jadi C, gitu. Itu adalah sesuatu yang berbeda-beda. Dan tujuan Tuhan tempatkan kita di bidang-bidang tertentu yang mungkin sangat berbeda dari apa yang orang lain inginkan, itu ya karena Tuhan punya visi buat diri kamu di situ. Jadi pastikan visi kamu ini juga bakal memberikan akses supaya tujuan Tuhan termanifestasikan dalam kehidupan kamu. Pokoknya percaya aja, kalau misalnya kamu udah berjalan satu jalur sama Tuhan, kamu nggak bakal dibawa jatuh ke jurang. Kamu nggak bakal dikecewakan. Fakta bahwa Tuhan ada di situ adalah bukti bahwa semua hal yang jadi visi kamu itu akan berhasil. So, coba libatkanlah Tuhan dalam segala situasi. Andalkan Dia kapanpun kamu nggak bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Di Amsal, pasal ketiga ayat kelima, Tuhan bahkan bilang kayak gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengetahuanmu. Tuhan tuh dari awal gak minta kita untuk mempercayai sesuatu dengan kelogisan kita. Dengan keadaan kita sekarang, kita mungkin gak bakal percaya. Kalau misalnya Tuhan kasih visi ke kita, besok kamu akan jadi orang yang besar. Suatu saat kamu bakal memiliki keinginan kamu ini. Gitu. Suatu saat kamu akan mencapai cita-cita kamu ini. Susah sekali untuk logika kita percaya hal itu. Makanya Tuhan bilang tadi, percayalah dengan segenap hatimu, bukan kelogisan dan logikamu. Karena kalau kita pakai logika, semua hal itu nggak mungkin. Tapi hati kita yang terus kita tumbuhkan untuk mempercayai, oh ini tuh Tuhan kasih visi kayak gini. Berarti ini membuktikan bahwa kenyataan dan visi itu mungkin terjadi, pasti terjadi gitu. Jadi ubah segala hal kemungkinan ini jadi kepastian juga dengan melalui perkataan profetik yang selalu kamu praktik tiap hari. Perkataan profetik ini sama halnya dengan afirmasi gitu. Jadi memperkatakan sesuatu yang positif, membuat otak kita berpikir hal yang positif. Yang pastinya kalau input kita adalah sesuatu yang positif, outcome-nya juga pasti sesuatu yang positif juga gitu. Jadi afirmasi, perkataan profetik, dan berjalan bersama Tuhan itu adalah kombinasi yang powerful banget untuk kamu lakukan setiap harinya.
hal yang aku sampai di video ini berlaku sama semua manifestasi. Kamu manifestasi tentang jodoh kamu, keuangan, karir, tentang segala aspek dalam kehidupan kamu, itu sama rumusnya, harus melibatkan Tuhan di situ dan ada step-stepnya tadi, mindset-mindset tadi yang harus kamu perlakukan dan terapkan dalam tubuh kamu. Kalau hubungannya tentang jodoh, ini memang lebih tricky ya daripada yang lain. Pikirnya, aduh dia ini baik, dia ini ngajak aku lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi kayaknya dia ini perfect banget buat aku, kayaknya dia ini juga membantu aku untuk jadi lebih baik lagi. Terkadang kita tuh lebih berpendirian sama pengertian kita sendiri. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, dia tuh pasti bakal memberikan kita sesuai dengan pendiriannya kita dulu sampai kita tahu bahwa hal itu nggak baik buat kita. Tuhan itu saking baiknya, dia akan memberikan ke kita segala hal yang kita minta melalui pendirian kita. Gitu maksudnya, kita pengennya A nih, kita minta ke Tuhan A terus, tapi kita nggak pernah mengizinkan Tuhan untuk memberikan kehendaknya dalam kehidupan kita. Selalu A terus yang kita minta, pokoknya harus ini Tuhan, harus sesuai kayak gini Tuhan, kriteria ini harus ada di dia Tuhan, pendirian kita terus yang ada. Tuhan tetap bakal kasih itu tetap, tapi pada momen tertentu kamu bakal belajar di situ. Jadi proses kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi buat kamu, kalau kamu terus-terusan kekeh sama pendirian kamu, itu bakal jadi jauh lebih lama. Karena apa? Karena kamu bakal diberikan dulu apa yang sesuai sama pendirian dan pengertian kamu. Saking sayangnya Tuhan sama kamu tuh kayak, nih, sesuai nih sama yang kamu minta, coba dijalanin dulu. Supaya kamu tahu bahwa aku yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Jadi kayak kita dibolehin dulu untuk merasakan hal itu sampai di momen dimana, rasanya kok everything is not right ya. Sampai di momen itu Tuhan bakal masuk lagi, ya kan? Makanya kamu nurut, makanya kamu jangan ngeyel, makanya kamu manut aja sama aku. Kalau misalnya kamu mau mengalami percepatan supaya kehidupan kamu lebih di bawah Tuhan, mengalami banyak terobosan lagi, coba deh ikut kehendaknya Tuhan dan berhenti kekeh banget sama pendirian kamu. Mungkin pasangan yang kamu harapkan ini sesuai banget sama kriteria kamu, tapi gimana di mata Tuhan? Kalau ternyata keinginan kamu sama kayak Tuhan, luar biasa, percepatannya bakal terjadi lebih cepat lagi. Kayak contoh, papa sama anak aja. Kalau misalnya nih papanya tuh punya cita-cita nyekolahin anaknya di universitas A, dan ternyata anaknya bilang ke papanya, "Pak, aku pengen banget untuk kuliah di universitas A." Kira-kira si papanya bakal gimana? Dia pasti bakal, "Oh, ayo nak, aku dukung, aku siapkan kamu, aku fasilitasi kamu, aku bakal bantu kamu supaya gimana caranya bisa masuk universitas A." Pasti bakal papanya ini akan sangat mendukung keinginan anaknya ini, karena apa? Keinginannya sesuai sama keinginan papanya. Sama halnya dengan Tuhan gitu. Kalau keinginan kamu sama kayak keinginannya Tuhan, kamu memperbolehkan dan mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kamu, percepatan itu pasti bakal terjadi. Support yang kamu harapkan selama ini pasti bakal disediakan. Jadi berhentilah berpegang sama pendirian kamu. Mungkin jodoh yang kamu harapkan tuh kayak sesuai banget sama kriteria kamu. Dan Tuhan bakal kasih itu untuk mendidik kamu dulu. Ini loh, rasain dulu nggak apa-apa. Tapi nanti jangan kapok loh ya. Tapi nanti kamu jangan nyesel loh ya. Sampai di momen dimana kamu ngerasa everything is not right, pasti bakal Tuhan masuk dan ngomong. Betul kan? Makanya kamu manut sama aku, nurut dulu gitu. Jangan berpegang sama pendirian kamu sendiri. Nggak bakal cukup semuanya kurangkum di video ini, makanya pastiin kalian subscribe di channel aku karena akan ada video baru setiap minggunya yang ngomongin banyak hal terkait dengan mindset, brain health atau neuroscience, dan juga spirituality yang aku juga suka banget untuk sharingnya. Okay, that's all for today's video guys. Keep trusting in Him, God loves you, and stay blessed. I'll see you another video. Bye-bye.